Kerja Romusa terjadi masa penjajahan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945. Sama dengan kerja Rodi, Romusa juga membuat rakyat menjadi sengsara dan banyak jatuh korban jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Romusa adalah orang-orang yang dipaksa untuk bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat dan pejuang kemerdekaan, karena dianggap membantu dalam mengusir kolonial Belanda. Namun Jepang berbuat licik dan kejam. Jepang mengeruk sumber daya alam yang ada di Indonesia dan dipakai untuk membiayai perang. Perang dengan Amerika, wilayah yang dikuasai cukup luas, membuat Jepang memerlukan tenaga besar. Tenaga dibutuhkan untuk membangun kubu pertahanan, lapangan udara darurat, gedung bawah tanah, jalan raya, dan jembatan. Tenaga kerja diambil dari penduduk Indonesia dan disebar ke berbagai wilayah. Banyak pekerja Romusa yang kondisinya menyedihkan dan banyak jatuh korban jiwa. Pada tahun 1943, Romusa semakin dieksploitasi oleh Jepang yang kalah pada Perang Pasifik. Jepang menjadikan Romusa sebagai tenaga swasembada untuk membantu perang secara langsung. Dampak negatif Romusa memberikan dampak mendalam bagi bangsa Indonesia meski Jepang hanya sebentar menjajah. Banyak pekerja yang sangat menderita, kelelahan, kelaparan, kurus, miskin, terserang penyakit hingga meninggal. Karena adanya pengawasan dan siksaan yang kejam tidak berperi kemanusiaan. Pada masa kolonialisme, kerja paksa atau disebut dengan istilah kerja Rodi merupakan salah satu bentuk eksploitasi Belanda terhadap sumber daya manusia di Indonesia. Sistem ini diberlakukan di berbagai daerah. Biasanya terjadi di area perkebunan, pertambangan, pelabuhan, dan objek vital lainnya. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh penjajah seperti 1. Melakukan penyerahan hasil bumi. 2. Rakyat dipaksa menjual hasil buminya kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang sangat murah. 3. Rakyat wajib menanam untuk memenuhi kebutuhan penjajah di Eropa. 4. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta. 5. Membangun pelabuhan, kapal perang, dan ketentaraan dengan melatih orang-orang pribumi. 6. Merekrut pekerja dan mempekerjakannya secara paksa. Itulah sejarah kerja paksa di Indonesia yang pernah diterapkan oleh penjajah pada masa Hindia Belanda, seperti Belanda maupun Jepang. Sistem kerja paksa seperti itu sangat tidak manusiawi, harus dilawan. Itulah ciri-ciri sistem paksa tersebut. Jika hari ini ada yang menerapkan sistem seperti itu, sangat melanggar konstitusi, melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika masih ada sistem seperti itu, tugas negara, tugas Menteri Tenaga Kerja, tugas Disnaker, tugas legislatif, tugas rakyat, tugas serikat pekerja dalam melawan sistem kerja paksa itu. Kebijakan pemerintah saat ini sudah lumayan baik, tinggal diawasi dan diterapkan di semua macam perusahaan. Misalnya jaminan kesehatan pada pekerja seperti BPJS, misalnya jaminan kesejahteraan pada pekerja, seperti tunjangan pensiun dan lainnya, misalnya jaminan pendidikan pada keluarga pekerja, seperti tunjangan anak, misalnya asuransi jiwa, kecelakaan, dan lainnya. Pemerintah harus mengawasi hak pekerja dengan baik, gajinya yang sesuai upah minimum, jam kerja seperti 8 jam sehari, tunjangan kesehatan, dan lainnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.